Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Aska Haris Yanara. Nah, sekarang tuh gue punya pertanyaan buat kalian semua penonton. Pernah gak sih kalian kayak merasa kalau Allah tuh ada? Allah tuh ada dari sebagian hidup dan sebagian aktivitas kita. Tapi terkadang tuh pernah gak sih kalian merasa gak yakin kalau Allah itu ada? Jika memang Allah ada, apa aja buktinya? Kenapa orang-orang percaya banget kalau Allah itu dan Tuhan itu beneran ada di kehidupan kita? Nah, pada podcast kali ini kita akan membicarakan dan membahas hal tersebut. Pastikan untuk menonton sampai akhir. Oke, jadi di sini saya ada Haris sang pemateri dan di sini ada Nara juga sang pembicara. Oke, jadi di sini gue pengen nyampein dua Asmaul Husna yang mungkin kalau menurut gue itu tuh jadi bukti kalau misalnya Allah tuh ada. Nih, jadi pertama menurut gue yang paling sesuai sama teori itu adalah alkoholik. Coba, Nar, baca dulu. Alkoholik. Ya, alkoholik. Ini gue bayangin. Alkoholik, Maha Pencipta, mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga yang menakdirkan adanya semua itu. Nah, coba sini gue jelasin. Jadi kalau misalnya di alkoholik ini, kalau menurut gue ya, kan segala sesuatu pasti ada yang menciptainnya lah, ya nggak? Walaupun itu juga mungkin kayak ada di teori Big Bang, ya kan itu kayak pasti ada yang mulai, pasti ada yang mulai dua partikel atom yang bertabrakan hingga tercipta alam semesta ini. Nah, kalau misalnya itu pencipta nggak ada dan ada sendiri, kan nggak mungkin ya. Nah, Iya sih. di sini pasti ada yang ciptainnya dan gue percaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan gimana kalau misalkan di alam semesta ini ya benar ada penciptanya, tapi gimana kalau bukan Allah? Yang bikin lu yakin bahwa Allah itu yang benar-benar menciptakan semua dari awal itu gimana? Ya kenapa? Apa yang bikin lo yakin banget kalau itu tuh Allah, bukan makhluk lain? Coba kalau misalnya gini dah, alam semesta ini gede apa kecil? Gede. Gede banget, ya nggak? Gede banget, ya. Apalagi kalau misalnya lu lihat jarak dari bumi sama matahari itu udah jauh banget. Dan lu kalau misalnya tahu bumi itu segede apa, udah gede banget kan. Dan nggak mungkin dong kayak makhluk yang ecek-ecek yang nyiptain ini bumi, ya nggak? Oh iya sih, masuk. Jadi kayak pasti ada sosok yang paling berkuasa, yang maha pencipta, yang seperti yang dijelasin di alkoholik ini, yang bikin ini semua, alam semesta, lu, gua, yang sekolah ini, intinya semuanya lah, ya nggak? Iya sih, masuk. Terus apa yang bikin lo yakin banget kalau itu tuh cuman satu doang? Kayak misalnya di mitologi Yunani, itu yang mengatur dunia itu banyak banget dewa-dewanya. Kenapa lo yakin kalau cuman satu doang? Kalau cuma satu ya, nih sama aja kayak gini, ibarat ada permainan bola, bola sepak bola lah, tau kan? Iya. Ya lu pada juga nonton. Iya. Nah, itu kalau misalnya nih, ibarat di pertandingan itu wasitnya ada banyak, banyak banget. Jadi kayak misalnya dalam satu sudut pandang, yang wasit satu bilang, oh ini pelanggaran, tapi ada juga satu wasit lain yang bilang kalau misalnya ini tuh bukan pelanggaran, tapi aman. Wah, kacau sih. Nah iya, Kacau. makanya pasti bakal kacau kan. Nah, kalau gitu cuma diperluin satu aja, satu yang buat nentuin kalau misalnya ini tuh pelanggaran atau bukan. Pasti kayak gitu kan. Nah, masuk juga sih. itu tuh sesuai juga sama Asmaul Husna yang kedua yang tadi gue pengen bilang, itu Al-Muhaimin. Nih, Coba sini gue baca. Muhaimin. Oh ini, Maha Penjaga, memerintah dan melindungi segala sesuatu. nah iya, ibarat gini dah, kalau misalnya alam semesta ini kan terdiri dari banyak planet, tata surya, galaksi. Itu kalau misalnya gak ada yang ngatur, misalnya orbitnya aja, pasti kan ada yang tabrakan kan. Oh iya, kacau itu Pasti bakal kacau. Nah, kalau misalnya udah kacau kayak gitu, dunia bakal hancur, ya nggak? Iya. Kalau misalnya apa sih namanya, biar nggak hancur, pasti perlu ada yang ngejaga itu kan, ngejaga semua itu biar nggak terjadi
biar kita bisa uh, uh, apa sih istilahnya, Jaga, jadi biar jaga keseimbangan di dunia ini. Tapi gue mau nanya nih, gimana kalau misalkan kan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin gitu. Gimana kalau misalkan emang bumi itu berputar, revolusinya beraturan, tidak bertabrakan dengan planet, itu cuman kebutuhan belaka. Gimana kalau misalkan emang pada akhirnya ada saat yang dimana bumi itu akan bertabrakan dan akan hancur? kalau misalnya pasti akan bertabrakan dan akan hancur, ya itu juga emang udah dijelasin sama Allah kalau misalnya bakal terjadi kiamat, ya nggak? Oh iya. Nah, emang Allah itu sebenarnya emang udah ngatur kalau misalnya ntar juga bakal ada kiamat, ya nggak? Walaupun Allah mungkin sekarang ngejaga orbitalnya, mungkin kayak bumi lah, kalau bumi emang diciptain udah ada orbitalnya, ya terus siapa yang buat apa dijaga? Ya kan kalau misalnya emang bumi itu diciptain emang dari awal apa ya, ada orbitalnya, ya nggak? Iya. Pasti udah ada yang nentuin dulu kan, Mm. ya nggak? Nah itu gue yakin kalau misalnya yang nentuin orbitalnya itu dan yang menjaga itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak? Iya sih, gue juga setuju. Soalnya mau kayak alam semesta mau nentuin semua di dunia ini, ya nggak mungkin kayak makhluk hidup fana yang biasa. Pasti itu ada sesuatu zat yang sangat sangat kuat dan sangat perkasa, itu pasti dia atau sesuatu itulah yang ngatur. Nah iya makanya. Jadi gue dari dua Asmaul Husna ini, ya kalau bagi gue sih, gue udah cukup biar gue bisa percaya kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala itu beneran ada dalam dunia ini. Walaupun mungkin kita nggak bisa lihat langsung, ya kan? Iya. Tapi emang dua bukti itu udah lebih dari cukup sih menurut saya. Ya, untuk para penonton sekalian ya, dapat disimpulkan dari 2 dari 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah dapat dibuktikan dengan jelas, walaupun kita sendiri tidak dapat merasakannya. Nah, jadi untuk gua berpesan untuk para penonton, jika kalian atau siapapun yang menonton ini merasa sedang down, sedang bad mood, atau sedang merasa kalau dunia itu tuh nggak adil, dunia itu tuh ya buat mereka yang ditakdirkan saja. Tapi menurut gua enggak, karena semua itu udah diatur sama siapa? Ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, pelindung, pengatur, pencipta segala alam di dunia ini. Oke ya, thank you ya Haris, Nara buat podcast malam kali ini. Oke, sekian aja dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.